Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Wall Street kedua. Film ini telah rilis pada tanggal 30 Agustus tahun 2013. Film ini adalah lanjutan dari film Wall Street yang pertama, di mana pembunuhnya masih berkeliaran. Bagi yang belum nonton Wall Street yang pertama, bisa dicari videonya pada channel ini. Di dalam film ini bercerita tentang pemburu sadis bernama Mick Taylor yang suka mencari korban-korban baru. Apakah di Wall Street yang kedua Mick bisa ditaklukkan? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang petugas polisi yang sedang standby di pinggir jalan. Tak lama setelah itu terdapat mobil melintas yang hampir melewati batas kecepatan 100 km per jam. Walaupun mobil itu masih di bawah 100 km per jam, polisi itu tetap akan menilangnya. Mereka sengaja menilang pengemudi itu karena mereka sangat membutuhkan uang. Setelah berhasil memberhentikannya, pengemudi itu pun langsung turun dari mobil. Dia bernama Mick. Si petugas mengatakan bahwa Mick melewati batas kecepatan maksimal. Tanpa berlama-lama si polisi langsung menilangnya. Karena kesal polisi itu menilangnya, akhirnya Mick mengeluarkan senjata snipernya untuk menembak polisi itu dari kejauhan. Salah satu polisi yang mengemudi langsung tewas di tempat. Karena mobilnya tidak bisa dikendalikan, akhirnya mobilnya terjun ke sungai kering. Di sana, Mick langsung mengakhirinya dan mematahkan kaki polisi tersebut. Tak berselang lama, Mick langsung memutuskan untuk membakar mereka untuk menghilangkan jejaknya. Scene kemudian berpindah pada pasangan muda Jerman bernama Rutger dan Katarina. Mereka menumpang dari satu mobil ke mobil lainnya menuju Wall Street. Sesampai di Wall Street, mereka melihat pemandangan yang indah. Tak terasa hari pun sebentar lagi menunjukkan malam hari. Mereka pun lalu membuka tenda untuk berkemah di dekat situ. Di tengah malam, Mick secara tidak sengaja melihat cahaya kecil dari kejauhan. Mengetahui hal tersebut, Mick langsung menuju ke cahaya tersebut. Sesampai di sana, Mick bertemu dengan mereka berdua. Rencananya, Mick akan memberikan tumpangan kepada mereka. Tapi Rutger menolak hal tersebut. Karena penolakan itu membuat Mick menjadi marah dan tidak segan-segan langsung menusuk Rutger dari belakang. Sementara si wanita langsung dipaksa untuk melakukan enak-enak dengan Mick. Ia mulai membuka dalaman dari Katarina. Di saat yang sama, Rutger bangkit dan langsung memukul Mick dari belakang. Tapi Rutger dikalahkan dengan sangat mudah. Karena mengganggu aksinya, ia pun langsung membunuhnya di tempat. Karena Mick sudah tidak ingin melakukan itu lagi, akhirnya Katarina dibuat pingsan olehnya. Bangun-bangun, ia melihat Rutger telah dimutilasi oleh Mick. Mengetahui hal itu, Katarina langsung berlari dengan sekuat tenaga. Mick yang mengetahui bahwa dia kabur, akhirnya mulai mengejarnya. Sampai di suatu ketika, Katarina ditemukan oleh seorang turis Inggris bernama Paul. Dengan cepat Paul langsung membawanya untuk masuk ke dalam mobil. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Paul dan juga Mick. Hingga pada akhirnya mereka menabrak pohon. Dengan cepat Mick langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh Katarina. Mengetahui bahwa Katarina tewas, akhirnya ia berusaha untuk kabur dari Mick. Dengan sangat-sangat menyesal, Paul meninggalkan tubuh Katarina di pasir. Karena Paul berpetualang sangat jauh, ia pun tersesat dan tidak tahu arah. Karena bensin juga sudah mau habis, ia pun menunggu bantuan di pinggir jalan. Tapi ketika melihat mobil besar, Paul langsung sadar bahwa dia adalah Mick si pembunuh Katarina. Mengetahui hal tersebut, Paul langsung masuk ke mobil dan pergi dari situ. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi antara Paul dan juga Mick. Dengan memanfaatkan tanjakan, Paul berusaha untuk kabur. Tapi tiba-tiba ban mobilnya langsung pecah. Ia pun langsung oleng dan hampir saja masuk ke dalam jurang. Tidak tinggal diam, Mick langsung mendorong mobilnya. Mobil Paul pun langsung jatuh ke dalam jurang. Tidak hanya itu saja, Mick sengaja membiarkan mobil besarnya menghantam mobil milik Paul, berharap Paul akan segera tewas. Tapi nyatanya, Paul berhasil kabur dari tempat tersebut. Karena sudah tidak punya kendaraan lagi, terpaksa Paul berjalan untuk mencari bala bantuan. Berjam-jam ia berjalan hingga akhirnya Paul tidak kuat dan langsung terjatuh. Karena Paul sekilas melihat rumah, ia pun bangkit lagi untuk menuju ke sana. Akhirnya ia pun sampai di tempat itu dengan tubuh yang sudah amat kelelahan. Untung saja, pemilik rumah itu sangat baik dan membiarkan Paul untuk tidur di rumahnya. Paul juga diberikan makan untuk mengisi tenaganya. Tidak hanya itu saja, pemilik rumah menawarkan untuk mengajak Paul ke kota terdekat. Paul pun setuju dengan hal tersebut. Tapi tiba-tiba Mick datang kembali untuk mencari si Paul. Tidak tinggal diam, si pemilik langsung keluar dengan membawa senjata untuk mengusir Mick dari rumahnya.
Mick pun berpura-pura untuk pergi dari sana. Ketika si kakek ingin menaruh senjatanya, tiba-tiba Mick langsung menodongkan senjatanya. Seketika dia pun langsung tewas di tempat. Si nenek juga ditembak yang membuatnya tewas seketika. Paul yang mengetahui bahwa tempat ini tidaklah aman langsung memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sementara Mick mulai mengejar Paul dengan menggunakan kuda. Dengan bersusah payah untuk menghindari Mick, akhirnya Paul pun tertangkap dan dibuat pingsan. Bangun-bangun, Paul sudah berada di penjara bawah tanah rumah Mick. Mick sangat marah karena Paul ikut campur dalam urusan Katarina. Oleh karena itu, Paul pun juga terlibat dalam masalah ini. Saat Mick mau menyiksanya, Paul dengan cepat mengajak Mick untuk menyanyikan lagu-lagu dari Australia. Walaupun Paul berasal dari Inggris, tapi ia memahami tentang Australia. Karena kepintarannya, Mick mengajak Paul untuk bermain kuis atau tanya jawab tentang budaya dan sejarah Australia. Dimana jika Paul salah menjawab soal, maka jarinya akan dipotong. Terdapat 10 soal, dimana jika 5 soal berhasil dijawab, maka Paul bisa bebas. Paul berhasil menjawab 2 soal pertama. Ketika soal ketiga berlangsung, Paul menjawabnya dengan sangat benar. Tetapi Mick menganggap jawabannya adalah salah. Hal tersebut membuatnya kehilangan 1 jari. Pertanyaan pun dilontarkan lagi pada Paul. Tapi jawabannya yang seharusnya sudah benar malah disalahkan oleh Mick. Paul pun meminta untuk memotong jari pada tangan yang satunya. Ia sengaja melakukan hal itu agar bisa mengambil palu yang berada di dekatnya. Ketika Mick ingin mengambil minuman ke belakang, Paul diam-diam menaruh palu di sampingnya. Ia pun disiksa oleh Mick setelah berkata bahwa Mick suka sama jenis. Ia pun tidak segan-segan ingin membunuhnya. Tetapi dengan cepat Paul langsung memukul wajahnya menggunakan palu. Paul pun langsung melepaskan ikatan yang mengikat kakinya. Setelah berhasil, ia pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi Paul hanya bisa melihat lubang-lubang kecil. Tidak hanya itu, ia juga melihat banyaknya bangkai manusia di tempat itu. Di saat yang sama, Mick melepaskan hewan peliharaannya untuk mengejar si Paul. Tapi untung saja Paul tidak tergigit oleh hewan tersebut. Mengetahui bahwa jalannya tidak memungkinkan, ia pun mencoba untuk bersembunyi. Ia melihat bayangan dan mengira itu adalah Mick. Ketika sosok itu mendekat, ternyata itu bukanlah Mick, melainkan orang lain. Mick dengan cepat langsung mencekiknya dan memukulinya hingga ia pingsan. Di saat dirinya tersadar, ia telah berada di kota dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah itu, ia pun ditemukan oleh polisi. Di akhir cerita dijelaskan bahwa Paul mencoba menjelaskan tentang Mick kepada polisi. Tetapi polisi malah menahan Paul sebagai tersangka dalam berbagai pembunuhan yang belum terpecahkan di Wolf Creek. Selama penyelidikan, Paul mengalami gangguan mental dan dideportasi kembali ke Inggris. Scene akhir ditutup dengan Mick berjalan tanpa rasa bersalah. Dan cerita pun selesai. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.